Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wida. Hari ini kita mau buka segmen baru yaitu podcast Ngemils, ngobrol edukatif milenial Gen Z bersama dokter umum kita yaitu. Halo sahabat klinik, perkenalkan saya Dr. Nabila dari Klinik Pertamina IHC. Gimana nih dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik walaupun di luar panas banget. Oh my god, panas banget guys. Nah hari ini kita mau ngobrolin seputar series yang lagi hype banget nih guys, yaitu series Teach You Listen. Dokter udah nonton belum sih dok? Jujur belum sih ya. Boleh ceritain aku dong dikit tentang apa sih? Oke, jadi mengisahkan tentang seseorang yang melakukan pembulian terhadap temannya sendiri atau guru atau wali murid. Nah tapi hal itu dicegah oleh suatu badan yang mengatasi pembulian ini gitu dok. Jadi makanya di sini aku tuh pengen tahu banget dari sisi medis itu pembulian itu tuh apa sih dok sebenarnya? Oke, ini menarik banget ya sebenarnya ya Mbak Wida. Jadi sebenarnya kalau kita mau tahu pembulian itu tindakannya itu nggak dilakukan cuma sekali, tapi dia berulang. Jadi bisa dengan cara menyakiti, mengucilkan, atau misalnya mengintimidasi atau membuat seseorang tuh nggak nyaman. Tapi bentuknya juga macam-macam, bisa dari ucapan, perbuatan, atau yang lagi banyak sekarang nih di sosial media. Betul itu banyak banget, banget. Dan yang perlu kita concern adalah dampak dari pembulian tersebut. Oke, bener banget dok. Kayak banyak anak sekarang tuh yang main asal ngetik aja gitu. Jadi mereka nggak memikirkan dampaknya terhadap orang lain yang merasakan ejekan dari ketikannya itu dok. Betul sekali. Dan kalau kita ngomongin pembulian, jadi bisa banget terjadi di setiap tempat ya. Pertama misalnya di sekolah. Di sekolah tuh bisa dari teman ke temannya. Tadi kalau Mbak Wida katakan dalam satu series tersebut bisa dari guru ke muridnya, atau misalnya dari orang tua murid yang satu ke teman anaknya misalnya, itu juga bisa banget. Dan bentuknya juga macam-macam Mbak Wida. Iya, misalnya apa tuh dok? Oke, jadi kalau kita ngomongin di sekolah itu biasanya yang bercandaannya tuh ngomongin bentuk tubuh atau misalnya warna kulit. Oh, body shaming ya dok? Betul, itu juga salah satu bentuk pembulian. Terus selain bentuk tubuh, warna kulit, itu juga bisa misalnya julukan yang memang nggak disukain sama si temennya itu. Betul tuh dok. Terus misalnya di satu kelas temannya ini melakukan satu kesalahan, atau misalnya salah jawab nih di kelas, terus ditertawain di satu harusnya nggak boleh ya dok itu? Ya karena itu termasuk pembulian juga ternyata. Dan kan suka ada geng-geng tuh di sekolah. Bener. Nah geng-geng itu juga kalau dia mengucilkan satu kelompok tertentu itu juga termasuk satu pembulian. Dan kadang ada beberapa kasus yang sampai menyebarkan gosip yang nggak bener ya, yang namanya gosip ya, mungkin itu belum tentu kebenarannya, yang itu bisa termasuk ke dalam satu pembulian juga. Nah kayak gitu guys, jadi kalau pembulian di sekolah itu ternyata banyak banget ya. Banyak banget, jenisnya. Nah kalau itu tadi di sekolah, sekarang kan kita juga ada untuk yang udah pada kerja nih dok. Nah kalau di dunia kerja tuh sebenarnya pembuliannya tuh kayak apa sih dok? Nah sayang banget nih ya, sebenarnya kalau di dunia kerja itu banyak yang nggak sadar kalau itu tuh sebenarnya pembulian. Misalnya kayak meremehkan kemampuan teman kerjanya seperti itu termasuk salah satu pembulian juga. Atau misalnya kalau di sekolah ada geng-geng, ya di dunia kerja kan juga kadang ada kelompok-kelompoknya tuh. Betul dok. Ayo siapa yang punya geng-geng guys? Oke, jadi kelompok-kelompok ini ada beberapa yang memang mengucilkan juga. Jadi dia merasa terisolasi atau nggak punya teman tuh. Terus ada sindiran-sindiran juga. Nah itu termasuk salah satu pembulian. Nah pembulian itu Mbak Wida nggak cuma dilakukan antara satu teman dengan teman lainnya, tapi ternyata bisa juga dilakukan oleh atasan ke pekerja di bawahnya. Oke, contohnya kayak gimana tuh dok? Misalnya gini, ada satu atasan yang memiliki beberapa pekerja di bawahnya, dan itu dia misalnya membeda-bedakan job desk-nya, padahal mungkin sebenarnya satu antara dengan yang lain itu mungkin sama, tapi yang satu diberikan beban yang lebih banyak. Nah itu juga sebenarnya termasuk dalam pembulian. Atau misalnya satu orang 7 job desk gitu ya dok? banyak
ya. Oke. Atau misalnya gini, seorang bawahan itu misalnya melakukan satu kesalahan, idealnya kan kita negurnya one on one ya, atau misalnya tidak di depan orang yang banyak. Nah kalau misalnya kita menegur pekerja tersebut di depan orang yang banyak, itu sebenarnya salah satu bentuk dari pembulian sebenarnya gitu, di depan orang yang banyak dan mempermalukan, itu termasuk pembulian. Nah sayangnya itu yang banyak orang nggak sadar itu sadar, pembulian, bener dong. karena menganggap itu adalah salah satu budaya kerja sebenarnya. Betul. Nah, gitu. Karena kan tapi kadang kita merasanya entah atau apa atasan kita atau mungkin kita yang sebagai atasan gitu ngerasanya tuh itu bukan pembulian loh, kayak saya tuh pengen ngasih tahu kalian dan saya tuh pengen ngasih tahu orang ini tapi sekalian ngasih tahu orang lain gitu, jangan ngelakuin kesalahan yang sama si orang ini. Itu ternyata pembulian ya dok masuknya. Iya betul, nanti akan kita bahas sih di belakang. Mungkin cara kita intonasi kita bicara seperti apa, cara kita menegur orang gitu. Karena ketika kita menegur di depan banyak orang dan yang ditegur itu merasa dipermalukan seperti itu, ya itu termasuk salah satu pembulian juga. Nah kalau tadi udah dijelasin sama dokter Nabila jenis-jenis dari pembulian di sekolah ataupun pembulian di tempat kerja. Nah sekarang dampak dari pembulian itu sendiri apa sih dok? Oke, aku mau nanya dulu nih Mbak Wida. Kalau misalnya Mbak Wida pernah dirasa dipermalukan atau misalnya dikucilkan, rasanya apa? Marah? Pertama pasti marah sih dok. Abis itu kalau aku sendiri nih ya dok, kalau sampai kayak gitu ada pembulian itu ngerasa sih marah banget. Nah aku kalau udah sampai di tahap marah banget itu pasti nangis dok. Entah kenapa jadi nangis gitu, kayak pengen marah tapi karena nggak bisa jadi tuh berlinang air mata sendiri gitu dok. Help me. Jadi nangis ya. Iya betul. Nah iya benar. Jadi awal-awal sih kita pasti merasa marah, sedih itu udah pasti ya. Siapa juga yang seneng ya dalam kondisi seperti itu. Marah, sedih itu udah otomatis terjadi. Dan kalau misalnya itu terjadi selama bertahun-tahun, berbulan-bulan lamanya, yang dampak yang pertama itu adalah kita kehilangan rasa percaya diri. Jadi ketika misalnya kita mau mencoba untuk bersuara atau mengungkapkan satu ide, kita udah takut duluan nih. Betul. Akhirnya jadi nggak usah deh gitu. Diem aja gitu ya. Betul, karena jadi salah lagi gak gitu. percaya diri kan jadinya. Takutnya salah nih apa yang kita mau omongin gitu. Terus akhirnya karena rasa tidak percaya diri itu, kita merasa diri kita kayaknya nggak berharga deh gitu. Jadi kayaknya aku nggak berguna nih di kelompok ini atau di pekerjaan. Jangan sampai dengan rasa kayak gitu ya dok. Iya betul. Nah karena rasa tidak percaya diri, terus rasa merasa tidak berharga, akhirnya timbul rasa cemas. Tiap hari rasanya tuh nggak nyaman pastinya gitu. Anxiety terus ya dok. Betul, baik yang misalnya anak sekolahan atau yang di lingkungan kerja, itu rasa cemas pasti ada. Udah cemas, deg-degan terus, konsentrasi udah hilang deh pasti. Buyar, itu udah pasti buyar dok. Betul, jadi udah nggak ada konsentrasi dan bahkan pada beberapa orang yang sudah tadi yang bertahun-tahun itu, kadang dia tuh jadi malas buat sosialisasi, jadi nggak mau ikut temannya nongkrong misalnya. Jadi ansos itu bisa termasuk dari dampak ini dok? Nah tapi itu perlu dikulik lagi ya. Beda lagi apakah ya. memang karena pembulian tersebut atau karena misalnya tadi lingkungannya memang tidak mendukung untuk dia bersosialisasi. Gitu. Nah kalau tadi contoh udah, kemudian dampak udah. Nah sekarang yang saya mau tanya tuh, kenapa sih dok kata-kata orang itu bisa termasuk pembulian, padahal kan dia nggak melakukan kekerasan fisik gitu dok, nggak yang bikin badan lebam atau kayak gimana gitu. Kenapa itu termasuk dok? Oke, kalau kekerasan fisik kan kelihatan ya, lebamnya, luka-lukanya. Betul. Tapi kalau kekerasan secara mental atau salah satunya ini kita ngomongin bullying, itu nggak kelihatan dan justru orang-orang yang kelihatannya senang-senang aja bisa jadi dia menyimpan luka. Aduh, seperti guys. itu. Ya, guys itu hati-hati ya guys kalau kalian punya temen yang kelihatannya hai gitu. Bisa jadi dia tuh sedang memendam rasa sedih yang mendalam gitu. Help me.
Betul, soalnya gini, otak kita itu dirancang untuk merespon terhadap satu ancaman. Oke. Ancaman itu bisa ancaman fisik atau tadi kalau bullying itu kan mungkin lebih ke kata-kata ya. Nah, ketika badan kita itu udah merespon terhadap ancaman tersebut, keluarlah hormon-hormon stres nih, kortisol salah satunya. Oke. Nah, itu yang bikin badan kita tuh tetap ada di mode siaga. Jadi rasa cemasnya ada. Nanti kita ngomongin ke belakang apa aja sebenarnya yang bisa ditimbulkan dari stres yang berkepanjangan tadi. Pembulian lewat kata-kata tuh sebenarnya lebih bahaya nggak sih dok daripada pembulian fisik? Lebih bahaya karena memang dampaknya tidak terlihat seperti kekerasan fisik ya. Oke. Kalau kekerasan fisik ya tadi ya kita bisa lihat mungkin lebamnya ada, lukanya ada gitu. Tapi kekerasan kata-kata atau Verbal kekerasan gitu, mental betul. Nah itu yang justru nggak kelihatan. Bisa jadi kita teman di sekolah misalnya atau di lingkungan kerja teman sebelah meja kita mungkin happy aja. Tapi bercanda ternyata, gitu ya dok. Ternyata mungkin secara kita tidak sadar kata-kata yang kita keluarkan mungkin menyakiti. Bener gitu. dok. Oke, kalau dari kata-kata aja bisa termasuk dalam hal pembulian, berarti kalau kita ngajak ngobrol teman kita nih dok, kayak jangan marah ya, jangan marah, tapi terus nanti dia bilang iya nggak marah kok, tapi endingnya kok dia marah gitu dok. Apakah teman kita yang baper atau emang kata-kata kita aja yang nyelekit gitu dok? Nah sebenarnya memang kita mesti hati-hati ya dalam berkata-kata, dalam berucap gitu. Karena kadang-kadang kita nggak tahu tuh kata-kata yang memang dilontarkan oleh teman kita itu apakah akan menyakiti teman bicara kita atau lawan bicara kita atau enggak. Karena sebenarnya bukan karena dia baper ya. Jadi kalau kita ada rasa sedih atau rasa marah itu adalah reaksi emosional yang alami. Justru itu memang ya alaminya seperti itu. Kalau kita dikasih satu julukan yang kita nggak suka, wajar kan? Wajar kita banget, marah atau kita sedih. Jadi bukan karena baper, tapi karena tadi kita harus menjaga kata-kata yang kita ucapkan kepada lawan bicara kita. Berarti kalau misalkan kita atau orang yang dibully gitu, ngerasa dibully, terus-terusan menerima ejekan itu atau menerima dalam bentuk kekerasan fisik gitu, itu kedepannya dia dampaknya akan kayak gimana sih dok? Oke, kalau misalnya ini terjadi bertahun-tahun Iya, ya bertahun-tahun. gitu, bisa jadi kan dia mengalami stres kronik ya. Nah kalau misalnya stres kronik itu nggak cuma kesehatan mentalnya aja yang terganggu, tapi ternyata tubuhnya juga akan merespon stresnya tadi itu. Nah kalau kita tadi ngomongin sebelumnya sempet keucap tuh hormon stres. Nah ada namanya kortisol. Nah kalau misalnya hormon stresnya udah kebanyakan nih di badan kita, nah itu bisa menimbulkan gangguan-gangguan ataupun keluhan-keluhan di badan kita. Keluhannya apa aja sih dok biasanya yang kelihatan gitu dan yang nggak kelihatan? Oke, kalau kita ngomongin keluhan tuh macam-macam dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada keluhannya karena stresnya tadi. Misalnya kalau kita ngomongin kepalanya tuh jadi sering sakit, nyut-nyutan dok, nyut-nyutan, migrain, itu bisa salah satu respon dari stresnya tadi. Terus turun ke bawah ke otot-otot leher, jadi tegang, terus jadi nggak nyaman, badannya sakit-sakit seperti itu. Terus kalau ke jantung rasanya apa? Karena cemas, jadi akhirnya berdebar-debar rasanya. Jadi kalau deg-degan ngelihat seseorang, ngeliat suami atau ngeliat pasangan itu beda, itu bukan stres ya dok? Itu bukan stres ya. Oke. Terus tadi ke berdebar-debar, terus ke pencernaan itu juga bisa. Jadi kayak perutnya kembung terus, atau misalnya perutnya kayak diare misalnya gitu. Pokoknya ada gangguan pencernaan. Itu bukan masuk angin dok namanya? Kalau karena stres bukan ya, beda lagi. Nah itu tadi karena stres itu bisa mengakibatkan salah satunya gangguan pencernaan. Sampai pada beberapa orang, kalau misalnya Mbak Wida tahu, ada beberapa orang yang jadi susah tidur. Misalnya dia memulai tidurnya bisa, tapi dalam satu malam itu bisa sampai kebangun beberapa kali. Jadi kualitas tidurnya nggak bagus. Bukannya yang nggak bisa tidur sama sekali ya dok? Ada juga yang dia nggak bisa tidur sama sekali. Tapi ada juga yang udah bisa tidur tapi akhirnya kebangun-bangun. Nah kalau kita nggak bisa tidur kayak gitu, dampaknya badan kita kan jadi cepat capek, terus konsentrasi kita juga hilang jadinya. Nah hal-hal kayak gitu yang udah pasti efeknya ke badan juga. Berarti kalau badan kita udah pegel-pegel gitu dok, pala nyut-nyutan gitu, itu udah termasuk stres ya dok?
Sebenarnya kita perlu tahu dulu keluhan-keluhan tersebut tuh apakah didahului oleh stres atau enggak. Jadi tadi ya perlu kita lihat lingkungan kerjanya seperti apa. Dan kalau pertanyaannya misalnya, kalau stres lama tuh bisa bikin badan sakit-sakit ya? Iya bisa banget karena tadi. Jadi istirahat kita tadi kan nggak cukup ya, karena tadi tidurnya mungkin kebangun-bangun. Terus bangun betul. lagi, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, Tidur lagi. Terus nah stres lama ini juga bisa membuat sistem imun di tubuh kita juga kurang optimal. Nah makanya kalau kita misalnya kita pernah lihat tuh teman kita nggak betah di tempat kerjanya, atau misalnya mungkin lingkungan sekolahnya mungkin nggak nyaman, nah itu kok jadi sering flu, jadi sering sakit kepala, bisa stres karena lingkungannya. Jadi kalau misalnya penyebab dari sakit kepalanya tidak ditemukan, artinya bukan karena misalnya dia belum makan, atau misalnya sakit perutnya karena dia terlambat makan gitu, tapi karena misalnya dia memang makannya udah bagus aja sih, biasa aja, tidurnya juga mungkin oke-oke aja, udah tapi normal gitu ya, tapi misalnya di tempat kerja atau di sekolahnya dia ada bullying, nah itu bisa jadi hal-hal tersebut atau keluhan tersebut terjadi karena stresnya tadi gitu. Nah kalau tadi juga udah dijelasin mulai dari jenis-jenis ya, dampak-dampak ya, terus keluhannya apa aja. Nah kita nih sebagai orang di sekitarnya gitu, yang bisa kita waspadai untuk teman-teman kerja kita, teman-teman sekolah kita, supaya kita bisa tahu kalau dia tuh kayaknya nih orang lagi stres karena pembulian gitu. Itu gimana sih, Dok? Mungkin tadi kalau keluhan-keluhan udah disebutin ya sebelumnya. Tapi kalau misalnya kita mau lihat dampaknya mungkin secara berkepanjangan, kalau kita lihat misalnya anak-anak sekolah, biasanya tuh yang paling banyak keluhannya adalah anaknya tuh malas sekolah. Kenapa termasuk ya, Dok? Nah, kenapa dia malas sekolah? Karena mungkin di sekolahnya lingkungannya nggak nyaman, karena tadi tuh pembulian, misalnya dia sering diejek, digeng-gengin, sedangkan dia nggak punya teman sama sekali. Betul, gitu, Dok. Atau diejek badannya, body shaming, atau warna kulit, atau dia mendapatkan julukan-julukan yang memang dia nggak suka gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya dia udah malas masuk sekolah, prestasinya bukan tidak mungkin akan menurun juga. Nah, ketika dia prestasinya menurun, dia juga merasa malas tadi untuk bersosialisasi. Makanya anaknya kadang jadi pendiam juga. Betul. Jadi pendiam dan ada beberapa juga yang sering sakit tapi tanpa alasan yang jelas. Betul. Berarti orang tua tuh jangan kayak, kamu nggak masuk sekolah ya, gimana sih kamu kok bla 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 bla, malah dimarahin. Harusnya orang tua nggak boleh kayak gitu ya, Dok. Jadi baiknya adalah dikaji dulu atau diulik lagi nih, kenapa kok si kakak misalnya gitu nggak mau masuk sekolah gitu. Ternyata di sekolahnya ada yang bikin dia nggak nyaman. Tapi memang perlu dilihat juga ya. Jadi orang tua juga perlu untuk mengawasi, karena ada banyak banget sayangnya kasus-kasus depresi pada anak-anak sekolah. Karena sebenarnya depresi pada anak-anak tuh bisa banget loh terjadi, karena salah satunya tuh dari pembulian. Jadi efek jangka panjang dari pembulian itu bisa bikin anak itu depresi. Salah satunya tadi dia hilang minat, nggak mau melakukan hobi-hobi yang mungkin dia sering sebenarnya. Betul, dia suka olahraga atau tapi dia tiba-tiba suka masak, berhenti gitu ya, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba nggak suka masuk sekolah. Nah itu harus lebih aware sebenarnya. Tadi kan kelihatan dari anak-anak nih, Dok. Kalau dari orang dewasa tuh kayak apa sih, Dok? Kalau orang dewasa biasanya tuh suka mood swing. Jadi swing. marah-marah nih misalnya, tapi tanpa alasan yang jelas. Atau susah tidur. Tadi ya kita udah sebutin juga, dia susah banget memulai tidur, atau ketika dia udah tidur kebangunnya cepet gitu ya, Dok. Betul, baru sejam tidur tiba-tiba udah bangun. Iya betul. Terus ada rasa cemas juga yang dialami. Terus kalau anak-anak sekolah males buat masuk sekolah, yang kerja ini juga bisa nih jadi males masuk kerja banget buat berangkat kerja. Hati-hati guys, untuk yang males masuk kerja.
begitu. Jadi udah nggak ada semangat lagi buat Oke. kerja, terus jadi males juga ikut kegiatan-kegiatan di kantor misalnya, atau ya tadi ya ada cemas yang berkepanjangan. Jadi Berkepanjangan. rasanya tuh kayak nggak tenang aja Oke. gitu. Oke, kalau udah kayak gitu nih dok, kapan sih sebenarnya kita butuh bantuan profesional gitu? Nah, kalau baik pada orang dewasa atau pada anak-anak, yang pertama kita lihat dulu apakah gangguan misal rasa cemas atau rasa tidak nyaman pada perasaannya itu Oke. sudah terjadi lebih dari 2 minggu. Mm-mm. Jadi Oh. perlu kita tahu dulu, oh udah sebulan terakhir, wah kalau udah Mm-mm. lebih dari 2 minggu ya memang perlu untuk langsung konsultasi dengan profesional. Profesional. Selain itu aktivitasnya terganggu. Mm. Kayak tadi kan mungkin tidurnya juga nggak nyaman Nggak ya. nyenyak ya, Dok. Ada sleep disorders, ada gangguan tidur. Nah, gangguan tidur itu yang bisa jadi mengganggu aktivitas juga kan, badannya jadinya lemes, nggak bersemangat. Betul, Dok. Gitu. Dan bahkan kalau misalnya sudah ada self harm atau usaha untuk menyakiti diri sendiri, itu udah nggak bisa kompromi lagi. Sangat perlu untuk cari bantuan profesional, Oke. bisa ke psikolog ataupun ke psikiater. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat seseorang tuh merasa tidak sanggup untuk mengatasi masalahnya sendiri. Oke, tapi kan kita kadang ngerasanya kayak nanti aku dikira orang gila gitu dok. Nah gimana tuh dok tanggapan dokter? Justru sebenarnya ada hal-hal yang kita nggak bisa alami atau hadapi dengan sendiri. Kita tuh butuh pandangan dari profesional. Mungkin kita bisa aja sih curhat dengan teman kita, teman di kantor atau teman di sekolah. Tetapi ketika kita curhat atau konsultasi dengan profesional, baik itu psikolog ataupun psikiater, kita akan mendapatkan insight baru dari orang yang memang tidak tahu kita tuh seperti apa. Jadi nggak ada konflik of interest juga. Betul. Kadang-kadang kita kalau curhat itu kan pengennya dibela Dibela, ya. betul. Padahal Jangan mungkin, disanggah gitu ya, Dok. Padahal mungkin kita sebenarnya salah. Oke. Nah, kalau kita salah dan terlalu banyak benang kusut yang ada di kepala, nah itulah saatnya kita konsultasi ke profesional. Karena profesional itu akan membantu menguraikan benang-benang kusut yang ada di kepala kita. Karena kalau sama teman sendiri kadang malah jadi adu nasib dok. Kayak, betul. Aku begini nih, terus tiba-tiba teman kita, kamu mah masih enak, aku mau begini gitu dok. Kamu masih mending iya, gitu ya. kamu masih mending gitu. Berarti jangan takut untuk datang ke profesional gitu ya, ke psikolog, ke dokter gitu, karena sebenarnya itu kita curhat tapi untuk menguraikan isi kepala kita gitu ya dok, jadi lebih plong gitu ya. Oke. Nah mungkin penonton Ngemils ini mungkin dari insight yang udah mereka dengar dari podcast kita ini dok, mungkin mereka baru tahu gitu kalau mereka tuh sebenarnya apa aku dibully ya selama ini gitu. Nah langkah pertamanya untuk merespon itu gimana dok? Kalau misalnya kita dibully, contoh ya, misalnya kita ditertawakan karena kesalahan yang mungkin kita lakukan, kan setiap orang pasti melakukan kesalahan gitu. Itu wajar ya dok? Betul, sangat wajar ya, namanya kita manusia. Betul, manusia nggak ada yang sempurna guys. Betul. Jadi yang pertama kalau misalnya kita menjadi korban bullying itu adalah yang perlu kita ingat, kita jangan menyalahkan diri kita sendiri. Kadang kalau kita menyalahkan diri kita sendiri, jatuhnya kita jadi lebih stres ya. Iya gitu. bener dok. Jadinya harusnya aku nggak kayak gitu. Harusnya lebih aku, rendah diri gitu lagi jadinya dok ya. Jadinya aku lebih harusnya seperti ini. Iya. Harusnya dengerin kata orang. Nah, tidak semua kata orang tuh harus kita dengerin sebenarnya. Kita lakuin gitu ya. Betul. Tetap harus dipilah-pilih saring ya. Oke. Perlu banget. Dan yang kedua, kita perlu ceritakan sama orang yang kita percaya. Misalnya, aku belum pengen nih aku konsul sama profesional. Nah, atau punya sahabat misalnya, atau punya teman dekat atau keluarga, orang tua mungkin, boleh kakak, banget. adik. Siapapun yang membuat kita nyaman, kita perlu untuk cerita, karena bisa jadi kita nggak sanggup ya buat menampung segala keresahan atau beban yang kita miliki, karena beban itu bukan cuma beban fisik ya, tapi beban mental juga ya dok. Dan kita butuh seseorang untuk bisa berbagi juga. Kadang kita tuh cuma butuh ngobrol doang dok untuk mengurai semua masalah itu ya dok.
Betul, betul. Dan yang ketiga, kalau misalnya pembuliannya itu terjadi secara online ataupun di sosial media, kita perlu nih buat menyimpan bukti-bukti pembulian. Oke. Karena kalau misalnya nantinya ada pertanggungjawaban untuk pembulian tersebut, atau tadi kalau Mbak Wida cerita ada satu badan yang memang mengatasi pembulian tersebut. Betul. Nah, Itu kayak berfungsi banget guys di betul. sini. Bukti-bukti tersebut itu bisa kita simpan untuk menjadi alat bukti ya, artinya memang kita dibully sebegitunya, dan itu bisa menjadi catatan atau record yang kita pegang sendiri. Dan tadi kalau kita ngomongin kita curhatnya sama orang yang terdekat, kalau memang dirasa kayaknya aku udah butuh bantuan profesional, gak apa-apa, Why not gitu silahkan. ya? Kenapa silahkan? Silahkan aja. Dan ya itu tadi ya, kita perlu untuk melihat atau mendengar insight dari profesional yang memang ahli di bidang kesehatan mental ini. Nah, kalau dari tadi kita juga udah tahu nih insight-insight dari dampak pembulian dan hal-hal lainnya. Kalau misalkan kita sendiri ngelihat teman kita atau teman kerja kita atau teman kelas kita dibully gitu. Nah, kita sebagai temannya itu harus gimana, Dok? Yang paling penting jangan diam. Jadi kalau misalnya kita memang belum ada kesempatan, Kita akan lawan pokoknya. Lawan begitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita belum ada kesempatan atau kesempatan ya untuk bisa menegur si pembuli itu, kita dekati teman kita tadi. Tapi jangan langsung maksa, kenapa cerita dong. Cerita gitu. Itu Kepo jangan. banget itu, Dok. Ya itu jangan, nanti dia malah makin Menjauh, mengurung diri, betul. malah makin menjauh, itu jangan. Kita tanya dengan baik-baik, kayaknya aku lihat kamu lagi nggak baik-baik aja ya, mungkin ada yang mau diceritain. Kalau dia nyaman, dia pasti akan Cerita sendiri ya, Dok. Betul. Oke. Dan penting banget buat kita bisa mendampingi dan menemani teman-teman kita di saat masa-masa stres atau itu. depresinya teman kita menghadapi pembulian tersebut. Betul. Dan cari dukungan. Kalau bisa memang kita jangan sendiri ya, karena kita nggak tahu nih apakah kita yang nanti akan jadi korban berikutnya. Oke. Tapi kita perlu tadi, kalau kita melihat ada pembulian di sekitar kita, jangan diam, kita harus tanya sama teman kita apa yang bisa kita bantu. Oke. Berarti kita juga sebagai teman yang dijadikan teman cerita gitu, kita juga jangan banyak omong juga ya ke orang gitu. Jadi kayak itu kan sebenarnya rahasia, Dok. Mungkin mereka kayak aku nggak pengen orang lain tahu gitu. Betul. karena aku takut di apa-apain lagi sama pembulinya gitu. Kita harus tetap nge-keep ya, Dok. Betul. Jadi kita yang paling penting itu tadi ya, kita temenin dulu. Kalau dia mau cerita ya nggak apa-apa, dengerin aja. Oke. Karena mungkin bisa jadi dia belum merasa belum waktunya dia untuk bercerita gitu. Nanti dianya sendiri yang akan terbuka kalau memang dia merasa nyaman sama kita. Oke, kita sudah sampai di closing ya, Dok, bersama Dokter Nabila gitu. Mungkin ada nggak sih, Dok, closing statement yang mau disampaikan kepada penonton podcast Ngemils? Jadi yang perlu kita tekankan di sini, kalau bullying itu bukan masalah baper-baperan. Oke. Tapi yang perlu kita tekankan adalah kalau bullying itu bukan masalah perasaan aja atau baper-baper aja, Baper-baperan. tapi dampaknya yang bisa terjadi secara lama atau bertahun-tahun. Berkelanjutan ya, Dok. Betul. Oke. Dan dampaknya bukan hanya ke kesehatan mental aja, seperti kayak tadi stres atau gangguan tidur, tapi juga bisa ke gangguan kesehatan fisik. Tadi ya sakit kepala atau jantung berdebar-debar, ada rasa cemas berlebihan sampai susah tidur, dan yang paling bahaya adalah keinginan atau rasa ingin Self-harm. menyakiti diri Oke. sendiri. Betul. Ketika udah ada gangguan kesehatan mental, ada gangguan kesehatan fisik juga, itu yang akan menurunkan kualitas hidup kita. Mau ngapa-ngapain jadinya nggak enak, Gak enak, nggak nyaman. malas ya. Oke, Betul, Dok. itu untuk teman-teman di sana. Dan satu pernyataan lagi sebenarnya adalah kita perlu berhati-hati dalam berbicara
berbicara dan berkata-kata atau bertindak, karena kita nggak pernah tahu ketika kita melakukan satu perbuatan ataupun berbicara, bisa jadi menurut kita tuh adalah satu bercandaan, Betul. tapi ternyata buat orang lain itu adalah suatu pedang tajam yang bisa Menyakiti membuat hati, luka, betul membuat dok. luka bertahun-tahun sampai mempengaruhi kualitas hidup orang tersebut. Oke. Kayak gitu guys, sama ada quotes tambahan nih buat teman-teman yang ngerasa dibully atau ngerasa lagi gimana-gimana gitu ya dok. Ada quotes nih dari series Teach You a Lesson, yaitu dari Nahwajin. Dia bilang, jika kau tak bicara, tak ada yang tahu ketidakadilan ini. Jika kau cuma meringkuk, mereka tak akan tahu apa kesalahan mereka. Dan satu lagi untuk teman-teman yang mungkin ngerasa ya kayak kita tuh sebenarnya nggak ngebully gitu, tapi kayak suka asal ceplas-ceplos ngomong ke orang gitu. Quotes dari Pak Choi Gang Sok. Dia bilang, jika tidak bisa jadi orang baik, maka jangan jadi orang jahat. Oke, itu aja podcast perdana kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di podcast Ngemil selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.